Perkenalkan, saya Sigfredo, Product Marketing AWS Metadata yang memandu Anda acara dimulai sampai closing. Untuk kelancaran acara ini, mohon bantuannya untuk dipastikan mikrofon Anda dalam kondisi termute, dan apabila ada pertanyaan dari sesi yang di-deliver, silakan langsung menanyakan di chat. Pertanyaan Anda segera kami respon. Berikut adalah agenda webinar sampai dengan selesai, dengan pembicara webinar yaitu di sesi pertama oleh Firman Sebastian Priyatno, Solution Architect PT Amazon Web Services Indonesia. Di sesi kedua oleh Heru Hernianto, Principal Consultant PT Metadata Electronics Tbk. Selanjutnya perkenankan yang kami hormati perwakilan dari PT Metadata Electronics Tbk, Haryo Eko Nugroho Nusantoro, AWS Alliance Lead, dan PT Amazon Web Services Indonesia oleh Anthony Amni, Head of Mid Market and Startup Segment, untuk memberikan kata sambutan dan membuka kegiatan webinar. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Thank you buat perkenalannya Pak Edo. Mungkin boleh dibantu untuk slide selanjutnya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rio, Alliance Lead Metrodata untuk teknologi AWS di Metrodata. Jadi mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah join di event kami hari ini. Dan kami juga mendoakan semoga Bapak dan Ibu, keluarga dan rekan-rekan kerja dari sekalian dari Bapak dan Ibu juga dalam kondisi yang sehat walafiat semua. Dan terima kasih juga untuk tim AWS yang sudah membantu menyelenggarakan dan akan mendeliver acara pada pagi hari ini juga. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berbincang something yang sifatnya general ya, terkait cloud adoption trend saat ini gitu, dan kenapa dan juga bagaimana sekarang ini menjadi go-to solution dan sangat relevan terutama di kondisi periode yang sulit yang terkait kondisi COVID yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah sering mendengar istilah cloud, pertama kali mungkin kalau di Indonesia terutama di tahun 2016-an ya, yang ini yang kita sebut sebagai istilah sebagai the switch lah. Something apa yang sifatnya pendekatan tradisional data center sekarang udah akan lebih ke arah sifatnya IaaS gitu. Dan kalau kita melihat trennya saat ini gitu, bahkan sudah bisa dibilang secara global 80% dari tipe investment IT terhadap infrastruktur data center sekarang sudah mengarah ke sifatnya yang IaaS atau cloud based atau cloud service gitu ya. Kenapa gitu, dan ini kita lihat di multiple sektor juga terutama di Indonesia gitu ya. Dan ini kenapa, karena ya yang sudah pasti jelas adalah dari adoption time-nya kita tidak perlu lagi namanya waiting time ya kalau untuk menunggu yang sifatnya hardware delivery atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih fokus ke arah yang sifatnya innovation karena platformnya sudah ready to use gitu. Dan salah satu yang mendukung, bukan yang mendukung ya, tapi yang juga menyebabkan cloud ini lebih accelerated, lebih cepat gitu, itu juga karena kondisi COVID pandemik yang sedang kita hadapi saat ini gitu ya. Karena kalau kita lihat secara realitanya, secara supply chain itu juga banyak vendor hardware yang mengalami kesulitan gitu ya, dan untuk mampu mendeliver barang secara tepat waktu. Dan juga tentunya kalau untuk yang kita ngomong udah sifatnya implementasi, kita juga inginnya tim kita itu lebih diminimalisir lah sifatnya melakukan activity yang sifatnya on premise atau on site gitu ya, untuk minimalisir risk yang memang ada di kondisi sekarang gitu ya. Dan karena kondisi ini gitu, karena kondisi ini dari sisi enterprise application atau yang kita ngomong ERP atau lebih spesifik kalau untuk hari ini adalah SAP, mereka juga melakukan seperti joint engagement yang mana memastikan bahwa aplikasi mereka juga ready to use dan compatible untuk di running di public cloud atau dalam hal ini AWS gitu ya. Jadi ini bisa dibilang ada joint collaboration baik dari sisi platform cloud-nya sendiri maupun dari sisi ERP vendor untuk memastikan customer itu dapat melakukan inovasi atau tetap bisnis mereka tetap bisa berlangsung seperti kondisi normal, tidak terhambat ya dengan mengadopsi dari sisi cloud teknologi ini gitu. Dan makanya kalau kita lihat dari sisi ESG, kalau ini di sini saya ambil dari ESG Research ya di tahun 2020, semakin banyak customer industri yang lebih mengambil approach cloud first lah untuk melakukan transformation atau yang sifatnya innovation untuk di dalam IT environment mereka sendiri gitu ya. Dan kita juga makin melihat
multi cloud itu jadi norm sekarang. Nah, sekarang kan big question-nya adalah which workload itu using which cloud service gitu ya. Yang mana kalau untuk SAP akan kita bahas di acara hari ini juga. Dan mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian sempat mendengar juga yang istilahnya shared responsibility lah ya kalau di cloud. Karena cloud itu memang secara embedded, secara infrastruktur mereka sudah punya semacam framework security, namun juga kalau keamanan datanya itu bisa dibilang menjadi tanggung jawab dari sisi customer dan juga ada tanggung jawab dari si partner yang melakukan transformasi tersebut gitu ya. Makanya istilah yang disebut GRC atau yang kita bisa bilang government risk management dan compliance itu jadi something yang unik, dan dari sisi partner juga kami bisa membantu memastikan security dari sisi workload yang di onboardkan dari sisi customer ke dalam cloud service ini sendiri gitu ya. Dan juga kalau kita bicara managed service, mungkin kalau yang sifat tradisional kita akan lebih dulu kita banyak istilah preventif, korektif, dan sifatnya lebih ke troubleshooting gitu ya. Tapi kalau sekarang karena memang availability dari sisi infrastruktur atau dari sisi resource-nya itu sudah disediakan oleh para cloud provider, maka managed service ini bisa dibilang sekarang lebih ke arah yang business centric lah ya. Jadi bagaimana caranya memprovide value ke customer bisnis juga. Jadi dari sisi optimisasi, jadi yang sifatnya lebih ke arah gimana cara untuk cost saving dan juga memastikan scalability ke depannya apabila ada pengembangan itu juga sudah ter-roadmap dan sudah ada journey-nya atau sudah ada framework yang atau approach yang akan bisa kita adopsi gitu. Dan terakhir kalau kita ngomongin SAP karena ini bagian dari ERP vendor juga, yang mana bisa dibilang kalau untuk kita ngomong di Fortune 2000 itu 80% customer sudah pakai SAP. Sekarang udah bergeser beberapa tahun terakhir ini ke arah yang sifatnya HANA, jadi lebih kayak yang analytical dan gimana cara kita bisa provide value ke bisnis dari data dan aplikasi yang ada, bukan hanya itu digunakan untuk menjalankan bisnis, tapi gimana cara create bisnis baru, seperti itu. Dan mungkin boleh dilanjut slide-nya Pak Edo. Ya, dan oke, kalau kita sudah bicara tren tadi, gimana cloud teknologi ini bisa akan ada dampaknya ke SAP customer gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar lah ya, berapa benefit cloud secara general, terlepas dari apapun itu workload-nya. Jadi kalau agility, tadi yang kita bahas, tidak perlu nunggu infrastrukturnya sudah ready to use gitu. Jadi kita bisa langsung pakai gitu. Jadi akan lebih memudahkan kalau kita mau melakukan revitalisasi maupun melakukan modernize existing workload gitu ya. Dan juga ngerubah yang changing model dari yang investment yang sifatnya tadinya capex sekarang lebih ke modelnya opex karena pendekatannya lebih ke monthly lah ya. Kalau di cloud service juga pasti kan monthly billing. Dan juga pay as you go, jadi apa yang dibayar itu adalah apa yang memang realnya dipakai gitu. Jadi kita tidak perlu lagi worry dengan istilah over provisioning karena itu adalah something yang memang benefit yang ditawarkan oleh cloud sendiri. Dan yang terakhir itu ya total cost ownership-nya akan lebih lower karena tadi kita tidak memanage data center kita sendiri, dari sisi infrastruktur, network dan lainnya sudah di-manage oleh cloud provider. Itu kalau untuk general workload gitu. Tapi gimana kalau kita ngomongin specific application yang sifatnya lebih kritikal atau dalam hal ini SAP gitu ya. Ada beberapa poin dan ini juga menurut pengalaman kami sebagai partner dan juga dari sisi AWS beberapa poin yang perlu kita perhatikan lebih gitu ya. Mungkin kita perlu put more attention to this also. Jadi dari sisi resiliency dan reliability-nya gitu ya. Kita pengennya kalau yang kita ngomongin critical application seperti ini pasti inginnya ready whenever gitu. Kita tidak ingin ada downtime gitu. Dan ini bergantung dari tipe global infrastructure yang memang diadopt dari si cloud service provider sendiri, dan itu akan tertranslate menjadi track record dari SLA uptime dari cloud service tersebut gitu ya. Termasuk kalau AWS yang mana memang sudah pionir cloud yang cukup lama, sudah paling pertama bisa dibilang untuk cloud service ataupun teknologi IaaS gitu ya. Mereka juga punya track record uptime yang paling tinggi di market seperti itu. Dan yang kedua, dari sisi performance-nya dan juga apakah kalau saya running di cloud service seperti ini akan disupport oleh SAP gitu. Nah, kalau untuk AWS, mereka karena memang sudah punya joint engagement dengan SAP, salah satu yang pertama dari tahun 2009 kalau saya tidak salah ingat, mereka bahkan punya set of instance yang memang sudah certified dan oleh SAP, meaning kalau running
SAP workload di AWS itu juga akan disupport oleh SAP dan akan diakui bahwa mereka memang familiar dengan teknologi tersebut seperti itu ya. Dan mungkin yang menarik atau yang kadang suka terlewat adalah yang dua terakhir ini, jadi dari sisi ekosistem maturity dan surrounding cloud service. Nah, maksudnya apa? Jadi sekarang ini kan IT memang Bapak Ibu sekalian pasti juga akan lebih diarahkan ke sifatnya yang innovation gitu ya. Dan kadang kita bukan hanya memastikan aplikasi itu yang running well gitu, tapi gimana cara kita bisa bring more value to business dari aplikasi dan data yang kita manage gitu kan. Dan dari sini terutama untuk AWS yang mana adalah pioneer cloud service, mereka juga punya set of tools, mereka punya the largest marketplace yang mana bisa providing insight kalau untuk SAP misalnya, dan juga bahkan bisa sampai harnessing the power of AI atau machine learning gitu dari SAP yang Bapak Ibu miliki sekalian gitu. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah tentunya diperlukan joint engagement dari sisi partner yang mana punya expertise baik dari sisi platform itu sendiri maupun juga capabilities atau expertise di sisi application layer atau SAP-nya itu sendiri gitu. Jadi karena kan case dari sisi yang dimiliki customer juga akan berbeda-beda ya. Ada yang memang planningnya migration, ada yang planningnya juga new build gitu. Dan walaupun memberikan benefit yang sama, tapi secara framework dan approach-nya mungkin akan sedikit berbeda gitu. Jadi dibutuhkan juga partner yang dia juga mampu men-tailor security function lah ya yang di dalam cloud tersebut, karena ini kan kita ngomongnya dengan critical apps juga. Jadi kalau di cloud itu kan memang ada yang sudah embedded security control-nya udah dan juga punya access control gitu. Tapi terutama untuk customer yang memang baru pertama kali mau meng-embrace cloud service mungkin juga akan sifatnya kurang familiar, dan di sini peran dari si partner juga untuk membantu memastikan well architected lah dari sisi aplikasi yang dibangun di cloud tersebut gitu. Jadi itu kurang lebih yang kami lihat dari sisi trending market di Indonesia saat ini, beberapa poin yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi insight Bapak Ibu sekalian juga gitu. Dan kami Metrodata sebagai advanced consulting partner, dan kami juga sudah berpartner dengan AWS sejak tahun 2016 gitu ya. Jadi kita memahami memang importance untuk membantu customer dan mengakses customer untuk mendapatkan full benefit dari cloud, terutama untuk critical application workload seperti ini gitu ya. Dan mungkin boleh dilanjut ke slide selanjutnya, Pak Edo. Nah, kalau kami generalisasi, ini agak kami generalisasi sedikit gitu ya. Biasanya kalau dari sisi market atau industri Indonesia ada 2 use case secara besar. Jadi yang ingin melakukan migrasi sekaligus revitalisasi atau upgrade atau merubah bentuk arsitektur dari sisi aplikasi SAP mereka sendiri. Jadi dari on-premise ke cloud, atau yang memang ada ingin membuild new application, SAP application langsung di cloud gitu ya. Dan kami juga sudah punya beberapa customer, ini yang kami show di sini ada contoh dari customer kami. Jadi kalau untuk yang melakukan migration itu kami sudah melakukan di salah satu paper manufacturer terbesar di Indonesia, dan juga kalau yang untuk new build itu di salah satu dairy food manufacturer company juga di Indonesia gitu. Nah, secara benefit value-nya yang akan didapatkan oleh customer itu akan kurang lebih sama. Tapi ada sedikit perbedaan dari sisi approach, pendekatan, dan juga step yang mungkin dilakukan ya. Nah, mungkin nanti di sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Firman AWS dan juga Pak Heru akan dapat memberikan gambaran lebih detail lah untuk Bapak dan Ibu sekalian bagaimana melakukan migrasi atau bagaimana membuild new SAP di AWS Cloud gitu. Jadi mungkin sekian pembukaan dari saya, dan besar harapan kami ya acara 2 jam ke depan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami dari tim Metrodata maupun tim AWS are here to help you Pak. Jadi kalau bisa for anything feel free to, kalau ada question drop to chat, dan kalau bisa setelah acara ini selesai pun mau reach kami akan sangat welcome Pak. Oke, mungkin segitu dari saya. Selanjutnya saya akan pas ke Pak Antoni Amni selaku Head of Mid Market and Startup Segment AWS di Indonesia. Pak Antoni, the floor is yours, Pak. Thank you, Mas Haryo. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya di pagi ini. Saya juga mau bilang terima kasih on behalf of AWS sama teman-teman dari Metrodata yang sudah arranging the keseruan pada pagi ini ya.
Metadata has been a strong partner of AWS and we look forward untuk bisa kerja lebih dekat lagi dengan Metadata. Saya ada sedikit perkenalan, kan kita selalu bilang tak kenal tak sayang ya. Mungkin boleh dicek apakah screen saya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak Antoni. Siap. Saya nggak akan makan waktu lama, tadi dari Pak Haryo juga sudah sangat lengkap. Kalau kita ngomongin soal cloud and AWS, itu kita selalu bicara bahwa it's about empowering the next generation of IT operations, gitu kan. Mungkin kita mulai sedikit dengan sedikit tren lah ya, bahwa kita lihat sekarang di dunia ini ketika kita melihat semua perkembangan teknologi yang terjadi, itu sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita selalu melihat itu bisa menelurkan perusahaan-perusahaan baru yang sekarang merubah cara kita hidup, gitu kan, dari mulai Netflix, Traveloka, Grab, Airbnb dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain itu juga mempercepat kematian lah ya, kalau for lack of better terms, dari perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengadopsi perkembangan ini dengan cukup cepat. Kalau kita lihat di slide saya yang bagian sebelah kiri, untuk di S&P 500 sendiri, kita melihat bahwa average age dari perusahaan itu turun dari 60 tahun di tahun 60-an menjadi 20 tahun per hari ini, gitu kan. Karena sekali lagi mereka tidak bisa meng-embrace semua inovasi yang sudah terjadi, gitu. Yang banyak itu di-drive oleh cloud computing. Lalu tren yang kedua adalah kita melihat bahwa dari IT budget yang disalurkan, gitu kan, lebih dari 50% itu sudah mulai di-push menuju ke arah ke inovasi. Lesser towards business as usual untuk operations. Padahal kita tahu semua bahwa kenyataan di lapangan, ada IT environment yang harus kita manage itu kan yang ada akan menjadi semakin kompleks. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa divisi IT, CIO Office itu sudah menjadi ujung tombak dari perusahaan. Jadi nggak lagi cuma hanya supporting function, tapi bahkan di-expect untuk menjadi pembeda untuk bisnis. Jadi kita selalu bilang kalau kita melihat perusahaan seperti Grab, itu sebenarnya bukan perusahaan travel atau transportasi. Mereka adalah perusahaan teknologi yang usage-nya adalah transportation, gitu. Nah, tadi kita lihat kenyataannya bahwa tren itu bergerak menuju ke arah di mana kita harus bisa bergerak cepat dalam meng-embrace perubahan yang ada. Tapi di satu sisi kita lihat, apalagi kalau di Indonesia ya, kalau kita masih terjebak di dunia on-premise, kalau misalnya teman-teman bilang ada ide baru lah ya, taruhlah, aduh saya pengen melaunching satu aplikasi baru nih. Proses dan waktu yang diperlukan hanya untuk mendatangkan hardware-nya aja, itu kan sudah makan waktu ya. Dari mulai kita bikin justifikasi, nego dengan vendornya, hardware delivery-nya, sampai kemudian di setup, itu bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan gitu kan. Jadinya yang terjadi banyak ide yang mati di jalan, gitu, nggak jadi kejadian. Nah, karena hal seperti tadilah, kita sekarang banyak melihat bahwa di Indonesia ya, saya nggak ngomong global, di Indonesia, sudah banyak perusahaan dan bukan hanya startup. Ini perusahaan dari berbagai macam industri, dari berbagai macam size ya, ukuran juga, yang sudah beralih ke AWS. Ini sedikit refresher lah ya, soal apa sih cloud computing gitu kan. Kita kalau bicara cloud computing itu basically adalah IT resources yang bisa diakses lewat internet dan pembayaran itu on demand, kayak kita bayar listrik gitu lah setiap bulannya. Jadi pertama, nggak ada capex upfront yang harus disiapkan, nggak perlu kontrak, bisa langsung mulai gitu. Udah gitu, bayar sesuai dengan penggunaan. Kalau misalnya servernya jalannya memang hanya 3 jam 2 detik, ya bayarnya hanya 3 jam 2 detik gitu. Lalu kita juga bilang bahwa kalau di cloud itu, capacity itu bisa scale up and down dengan cukup mudah gitu kan. Kalau kita lagi bicara soal ERP gitu kan, kita sering banget melihat bahwa kalau di akhir bulan tiba-tiba misalnya karena buka tutup buku, sizingnya butuh naik gitu kan. Banyak banget kita melihat customer di Indonesia, ya udah ketika mendekati akhir bulan, sizingnya dinaikin dulu, misalnya selama seminggu. Kalau udah diturunin lagi, gitu kan. Jadi pembayarannya pun hanya naik ketika cuma seminggu doang gitu kan. It's that flexible, it's that, jadinya itu tidak perlu lagi mencoba menerka-nerka kapasiti yang diperlukan gitu kan. Kalau kita ngomongin SAP kan biasanya kita sudah memproyeksi capacity sampai the next 3 to 5 years kan, berdasarkan SAP number-nya, subs number-nya dan segala macam. Di cloud itu lebih manajemen. Jadi intinya adalah kita pengen teman-teman IT itu tidak lagi pusing berkutat mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak differentiating gitu kan. Managing IT, server, hardware, dan segala macamnya. Kita pengennya teman-teman IT itu fokus aja on developing aplikasi atau inisiatif baru yang bisa menjadi a new revenue stream dan bisa menjadi pembeda untuk customer experience.
kurang lebih seperti itu. Nah, itu kenapa kita selalu bilang role kami di AWS itu kalau kita melihat gitu kan dengan cloud computing nggak perlu capex yang besar, bayar bisa sesuai dengan penggunaan, semuanya dimudahkan lewat konsol. Kami pengen bisa menjadi memainkan peranan untuk mendemokratisasi teknologi gitu kan, bahwa sekarang teknologi yang terbaik itu bukan lagi haknya perusahaan yang punya uang banyak. Siapapun bisa. Ini saya selalu memakai contoh yang favorit saya gitu kan, Traveloka gitu. Kalau kita lihat foundernya, satu dari Medan, satu dari Jakarta, satu dari Padang gitu. Mereka bukan anak konglomerat. Mereka pulang ke Indonesia habis kuliah, itu saya ingat banget dulu mulai kerja dari ruko gitu kan. Tapi karena mereka punya kartu kredit, bisa bikin account AWS, mereka punya ide yang brilian, mereka bisa membuat world class application. Jadi sekali lagi, siapapun yang punya ide yang baik, regardless of the budget size, itu bisa berkompet dengan even the biggest giants in the industry. Ini sedikit perkenalan soal AWS. Kami lahir di tahun 2006. Kami merupakan anak perusahaan dari Amazon.com gitu kan. Jadi kalau ditanya in one sentence, role kami itu adalah untuk menyediakan persenjataan teknologi yang sama yang dipakai untuk membangun Amazon.com kepada publik dengan bentuk building blocks gitu ya. Jadi karena kami cloud player yang pertama dan butuh makan waktu 7 tahun sebelum ada cloud lain masuk ke the segment gitu, ada to the space. Efeknya adalah kalau secara market share ini bahkan sampai yang terakhir sama our market share itu masih lebih besar dibanding the next 3 cloud combined. Dan untuk teman-teman yang sedang memilih cloud provider, it matters karena it translate itu reliability, scalability, economies of scale gitu kan. Kita bicara cloud, downtime-nya harus paling sedikit, yang secara performance paling mature gitu. Dan kalau dilihat juga gitu kan, Gartner itu selama 10 tahun ke belakang berturut-turut menempatkan AWS sebagai cloud leader yang paling teratas, yang paling terdepan, and we're very humbled by that gitu. Dan yang paling exciting lagi buat kita semua yang ada di Indonesia, AWS is opening up our region, our data center di Indonesia di Q4 tahun ini gitu kan. Early Q4 this year, AWS region Jakarta akan go live. Dan kami akan go live langsung dengan 3 availability zones, yang artinya kami akan go live langsung dengan 3 data center yang terpisah. So untuk AWS kami membeli tanah sendiri dan kami membangun sendiri data center ini dari scratch, kurang lebih seperti itu. Dan lalu kalau kita lihat gitu kan, apa sih yang menyebabkan juga customer beli gitu kan, memilih AWS? Salah satunya adalah karena service dan functionality yang kami tawarkan itu paling lengkap gitu kan. Kalau kita ngomongin cloud, biasanya orang mikir infrastruktur, server, storage, database, itu nggak salah karena memang itu majority apa yang dipakai oleh customer di atas cloud. Tapi kalau kita lihat tadi kita bilang core service, compute, storage, database, itu hanya bagian yang saya kotakin kuning nih di bawah. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang ditawarkan di dalam AWS platform. Intinya adalah ketika nanti teman-teman sudah mengalihkan SAP ERP ke AWS, the possibilities are endless. Kita mau ngomongin data analytics, semuanya lengkap. Kita mau ngomongin machine learning, lengkap juga gitu kan. So that's the power of AWS Cloud. Dan itu kenapa kita lihat sekarang globally gitu kan, customer itu yang berjalan di atas AWS, nggak cuma customer yang kekini modelnya Netflix, Disney Plus, Airbnb, Traveloka gitu kan, tetapi juga bahkan companies yang sudah been around for decades, dari financial service seperti Commonwealth Bank sampai telco modelnya Vodafone, T-Mobile gitu kan. Jadi dari berbagai macam ini. Tapi kalau di slide ini terlalu global nggak seru gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri sudah banyak sekali customer dari berbagai macam industri yang sudah memilih untuk berjalan di atas AWS. Kalau teman-teman pagi ini membaca news digitally gitu kan, baik dari Kompas, Kumparan, Tempo, Jawa Pos, apalagi ya, Republika Online, itu semua berjalan di atas AWS. Kita lihat travel hospitality, Traveloka, Lion Air itu juga berjalan di atas AWS. Bahkan healthcare gitu kan, rumah sakit Mitra Keluarga, Lodok. Jadi berbagai macam industri dan berbagai macam size di Indonesia sudah banyak yang menjalankan mission critical workload di atas AWS. Dan kalau kita bicara ERP in spesifik di Indonesia gitu kan, juga sudah banyak customer yang mempercayakan SAP ERP-nya berjalan di atas AWS. Tadi contohnya saya bilang Mitra Keluarga ya, jadi SAP Healthcare itu berjalan di atas AWS. Kita lihat tadi misalnya ada Optik Melawai, mereka menjalankan S/4HANA-nya di atas AWS. Jadi kalau kita lihat SAP yang berjalan di AWS pun berbagai macam tipe ya, dari yang masih ECC 6,
bahkan yang sudah ECC on HANA, bahkan sampai S4HANA. Jadi pengalaman kami bersama juga dengan partner yang strong seperti Metrodata itu sudah cukup mumpuni di Indonesia. Jadi teman-teman, we will replicate the best practices and the learnings that we've had from these customers dengan nanti kami membantu teman-teman dalam memigrasikan SAP ERP-nya ke atas AWS. Saya rasa sekian dari saya gitu kan. Kami selalu bilang bahwa kami ini bukan cuma orang Amazon, tapi kami juga orang Indonesia. Di kantor Jakarta kami sudah ada lebih dari 100 orang gitu kan yang tugasnya membantu teman-teman semua untuk bisa berjalan di atas AWS dengan secara efisien. Semoga hari ini bisa bermanfaat sessionnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat pagi, saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Antoni untuk pembukaannya dan juga Pak Haryo. Selanjutnya kita buka dengan sesi pertama oleh Pak Firman Sebastian Priyatno. Saya persilakan Pak Firman. Oke, baik. Terima kasih sekali Edo. Terima kasih Haryo dan terima kasih Antoni dan rekan-rekan Metrodata lainnya yang telah membantu arrange acara ini. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya adalah Solutions Architect AWS Indonesia. Nah, hari ini saya akan membawakan, kalau barusan kita sudah dengar ya dari Pak Antoni dan juga Haryo, bagaimana teknologi cloud itu sebetulnya merevolusi banyak sekali perusahaan gitu, dan bukan hanya dunia, tapi di Indonesia juga ya. Nah, saya akan share screen saya, karena hari ini kita akan belajar sedikit, kita akan share kenapa penting gitu untuk kita migrasikan critical workload seperti SAP ke dalam cloud. Baik, saya akan matikan video saya untuk menghemat bandwidth-nya, dan saya akan mulai share screen saya. Oke, mohon konfirmasinya apakah screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Pak Firman. Sudah ya? Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Oke, jadi mungkin barusan kita udah sempat dengar ya dari dua presentasi yang pertama, saya tidak usah memperdalam lagi gitu ya, kenapa orang migrasi ke cloud. Nah, tapi mungkin yang saya highlight di sini bahwa tadi ada yang bilang kan mungkin untuk cost gitu ya, ada juga yang bilang tidak mau lagi manage infrastructure, tapi ultimately sebenarnya yang dicari oleh orang-orang, yang dicari oleh perusahaan adalah business agility. Apa itu? Artinya perusahaan sekarang jadi punya kesempatan untuk merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Kenapa? Karena waktu dan resource yang tadinya dipakai untuk ngurusin infrastruktur, apalagi critical infrastructure, sekarang bisa dipakai untuk memikirkan inovasi gitu. Karena kebanyakan role serta resource untuk infrastruktur itu ya, yang tadinya kita manage di on-premise, itu sudah diserahkan, sudah di offload gitu ke cloud. Nah, dan di cloud ini ada banyak sekali benefit gitu ya, yang sebenarnya membantu kita untuk melakukan manajemen infrastruktur itu gitu. Dan itu sangat-sangat hemat gitu. Jadi effortnya dirubah dari yang tadinya effortnya cuma ngurusin infrastruktur menjadi effort yang benar-benar bermanfaat dan bisa bring value untuk bisnis ibu bapak. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal SAP nih gitu, sebagai salah satu workload yang paling populer gitu yang dimigrasikan ke cloud gitu ya, apa sih pentingnya gitu, dan kenapa di cloud dan kenapa di AWS. Nah, mungkin sebelum saya menceritakan why-nya dan how-nya, mungkin saya ceritakan dulu perjalanannya, saya ceritakan dulu ceritanya. Nah, ini adalah background story-nya. Nah, jadi cerita tentang SAP dan AWS itu bukan baru ketemu kemarin sore mereka itu. Jadi sudah 13 tahun gitu. Jadi dimulai dari pertama kali SAP menjadi customer AWS gitu ya, sampai kemudian jadi partner, sampai berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi bareng-bareng begitu. Jadi Ibu Bapak bisa lihat di sini bukan hanya experience-nya, tapi the goodwill gitu, the willingness dari kedua perusahaan teknologi ini untuk berkolaborasi. Nah, yang dapat benefit siapa? Tentunya ibu bapak. Gitu. Nah, sebetulnya mungkin ya kita bisa penasaran. Oke, nah tapi inovasi apa aja sih yang sebetulnya dihasilkan itu gitu? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini yang sudah biasa ya. Jadi kita bisa running S4HANA, kita bisa running Qualtrics dan lain-lain itu di cloud. Nah, tapi ada beberapa nih yang warna-warna ungu-ungu ini yang memang exclusively hosted di AWS, contohnya SAP Concur dan Kikia. Nah, yang sebelah kiri ini adalah inovasi-inovasi baru.
Dan kita tidak berhenti sampai di sini gitu. Jadi SAP dan AWS terus berinovasi dan we're just started gitu. Jadi ini adalah hasil inovasi bersama gitu antara AWS dan SAP. Gitu ya. Di sebelah kiri ini itu adalah hasil inovasi-inovasi terakhir. Gitu. Nah mungkin dari hasil inovasi-inovasi ini gitu ya, no wonder gitu ya lembaga-lembaga research barusan seperti yang dibilang Gartner dan juga ada ISG ya. ISG ini adalah lembaga riset dan konsultan global. Nah karena inovatif dan karena kepercayaan dari customer dan hasil kolaborasi untuk inovasi itulah gitu ya, itu yang menjadikan ya lembaga-lembaga research ini menempatkan AWS di pojok kanan atas tuh gitu sebagai leader untuk cloud offerings terkait SAP ini begitu. Nah, kalau barusan ini kita lihat apa kata researcher gitu ya. Sekarang mari kita dengerin apa kata customer. Ini adalah portfolio si AWS ya. Bagaimana dia mengcater workload AWS gitu. Nah, kalau ini dari semua industri kita sekarang lihat ternyata tidak hanya dari satu vertikal saja gitu, tapi ada juga dari yang energi, ya hospitality, manufacturing dan sebagainya. Ini sangat-sangat luas. Dan barusan seperti sudah dibahas sama Pak Amni dan Pak Rio ya, bahwa di Indonesia kalau di Indonesia kan banyak juga customer-nya tadi seperti kita lihat ya sudah banyak listnya. Nah, saya hanya akan fokus aja ke yang menggunakan SAP di Indonesia dan menjalankannya di atas AWS begitu ya, seperti Trakindo ini one of the largest ya SAP workload di Indonesia gitu, ratusan virtual machines gitu, dan juga GGS Vere gitu di mana mereka install modul hanya dalam waktu itu nggak nyampe hitungan bulan gitu, hanya hitungan minggu aja gitu ya. Juga Optik Melawai serta mitra keluarga nih gitu yang sekarang sangat-sangat luas gitu penggunaannya gitu SAP-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita tanya gitu, kalau misalnya kita ketemu sama customer ini terus kita tanyakan sebetulnya kenapa sih mereka memilih AWS gitu, apa sebabnya gitu. Nah salah satu alasan mereka memilih nomor satu itu karena resources yang scalable. Tadi seperti kita udah lihat ya, maksudnya perbedaannya antara kita manage resource di on-premise sama di cloud ada banyak sekali benefit kan gitu. Nah di sini ya di AWS ini adalah tipe-tipe instance ya, tipe-tipe virtual machines gitu yang certified dan masing-masing ini ada SAP number-nya. Dan ini tidak berhenti sampai di sini gitu. Kita terus berinovasi, kita terus menambahkan tipe-tipe instance yang baru sampai dengan memori dengan ukuran terabytes ya, begitu. Nah ini yang salah satu kenapa mereka memilih di AWS gitu. Nah dan yang terkait migrasi ke cloud, kenapa mereka memilih di cloud gitu ya. Jadi misalnya ini, kalau misalnya dulu kita di on-premise, ya, kita mau bikin satu new deployment, artinya kan kita pesan server ya seperti barusan ya, pesan hardware-nya, itu kita langsung kapasitas untuk 5 tahun. Padahal tahun pertama kita pakai mungkin hanya setengahnya atau mungkin kurang dari itu. Berarti yang setengahnya lagi kan nganggur begitu kan ya. Nah, kalau di cloud tidak seperti itu. Kita bisa mulai dari tipe instance yang moderate dulu ya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan baru kita upgrade ke tipe instance yang lebih tinggi. Jadinya apa? Tidak ada resource yang terbuang. Nah, artinya resources itu yang tadinya kepake buat beli hardware gitu ya untuk 5 tahun, sekarang kan bisa dialokasikan untuk kita menghasilkan inovasi baru gitu. Nah, di sini ya salah satunya itu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita punya, itu kan kalau kita ngomongin misalnya production workload, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang dev dan QA gimana? Nah, inilah cloud di sini bisa membantu ya, dalam artian itu kan tidak harus nyala 24 jam. Jadi kita mungkin bisa nyalain pagi hari, kita bisa matiin sore hari, atau misalnya hanya seminggu sekali berjalan begitu ketika mau ada update. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau on-premise kan tidak bisa gitu karena hardware-nya pun harus sudah kita beli begitu. Itu beberapa keuntungan gitu. Ya, makanya itu yang disebut dengan optimize and save ya. Kalau misalnya di cloud itu ada satu istilah yang namanya itu right sizing. Jadi nanti begitu kita bergerak ke cloud ya, itu tidak semerta-merta kita langsung menentukan, oh ini pakai tipe instance apa nih ya gitu ya. Oh kayaknya yang memorinya 1 tera deh kayaknya, atau yang mungkin
CPU-nya berapa core. Nah, tapi kita melakukan satu rutinitas yang namanya adalah right sizing. Apa itu right sizing? Nah, pertama kali kita maju gitu ya. Nah, kita kasih baseline-nya dulu. Nah, di situ kita lihat pemakaiannya gimana, naik atau turun. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan ya. Dan baru kita bisa commit gitu. Misalnya kita mau sign up untuk kontrak untuk mendapatkan harga lebih murah gitu ya, diskon ya. Nah, atau kita bisa menggunakan on demand untuk dev dan QA. Nah, nanti setelah berjalan ya, seiring dengan tren pemakaian gitu ya, di belakang itu ada satu fitur dari AWS yang namanya Compute Optimizer. Nah, di sini dia memeriksa nih gitu, oke pemakaian ibu bapak ini sebenarnya fix itu setiap hari Jumat, tapi kalau misalnya kalau hari-hari biasa mungkin hanya sampai 30%. Nah, disitulah Compute Optimizer akan memberikan rekomendasi sebaiknya pakai tipe instance apa, nah kapan dinaikkan, kapan diturunkan. Dan masih banyak sekali tools gitu ya, seperti Trusted Advisor, ya, Cost Explorer yang bisa membantu ibu bapak memanage resource secara efektif dan efisien. Begitu. Itulah perbedaannya di cloud dengan di on-premise. Gitu, ya. Nah, itu dua alasan. Yang pertama, tipe instance yang beraneka ragam dan certified dengan set number masing-masing. Dan yang kedua, bisa dibikin on demand, bisa dimati nyalain sehingga kita bisa menghemat. Dan yang ketiga, sebetulnya ini yang penting gitu ya, adalah high availability. Nah, berapa banyak dari ibu bapak mungkin memikirkan, aduh ini kan critical application, ini tidak boleh down sama sekali. Kalau saya down 10 menit aja, berapa ratus juta yang saya hilang, atau berapa miliar yang saya hilang begitu. Nah, disinilah makanya kita mengedepankan ya global infrastructure AWS. Jadi kalau misalnya dilihat, AWS sekarang punya 25 geographical regions dengan 80 availability zones. Nah, dan ini akan muncul satu region baru nanti sekitar akhir tahun, yaitu Jakarta. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di sini ya, misalnya ibu bapak punya kebutuhan untuk compliance, oke, data yang ada di satu negara itu backupnya tidak boleh disimpan dalam satu negara, misalnya harus di negara lain, ini bisa comply. Kita punya mekanismenya bagaimana cara mereplikasikan data itu. Nah, kalau misalnya ini 25 region ya, artinya ada ini hadir di 25 tempat gitu di dunia. Sekarang mari kita zoom in gitu ya. Di dalam satu region ada apa sih gitu misalnya. Apakah cuma satu data center? Nah, mungkin terminologi masing-masing cloud provider itu berbeda ya. Atau misalnya kalau ibu pakai colocation, mungkin berbeda juga. Satu taruh di Jakarta, mungkin satu taruh di Bandung, satu taruh di Bali misalnya. Nah, kalau di AWS bagaimana sih gitu? Nah, ini ya yang kita punya terminologi yang namanya region, availability zones, dan data center gitu ya. Nah, jadi di dalam satu region, misalnya kita pakai region Jakarta nih, misalnya nanti akhir tahun kan muncul ya. Nah, di dalam satu region Jakarta itu tidak hanya terdiri dari satu data center, tapi kita membaginya menjadi beberapa cluster data center. Nah, satu cluster kita sebut dengan availability zone. Gitu. Nah, satu availability zone ini sendiri juga isinya belum tentu hanya satu gedung. Bisa aja dia 2 gedung atau 3 gedung atau bahkan lebih gitu dalam satu cluster. Ya. Nah, jarak antar cluster ini itu optimal, terhindar dari bencana yang sama. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita taruh misalnya salah satu server di availability zone A misalnya ya. Nah, kemudian backupnya kita taruh di availability zone B. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk disaster recovery. Karena tempatnya beda, jaraknya optimal, terhindar dari bencana yang sama, tapi cukup cepat untuk melakukan real time replication. Begitu. Nah, apakah memungkinkan gitu satu region memiliki lebih dari 3 availability zones? Bisa. Apakah Indonesia nanti memungkinkan punya lebih dari satu region? Bisa saja gitu, mungkin satu region Jakarta, mungkin satu lagi nanti region Bali, kita tidak tahu. Tapi yang sudah di-announce adalah region Jakarta. Nah, di dalam region Jakarta, seperti tadi Pak Antoni bilang, akan langsung muncul pada saat launching 3 availability zones, yaitu 3 cluster yang jaraknya optimal barusan. Ini yang dapat kita gunakan. Nah, ini mungkin yang kita tidak kepikiran gitu ya kalau misalnya kita menggunakan cloud provider lain. Nah, kalau di AWS, selain kita menyediakan infrastruktur, kita menyediakan juga guidance. Dan kita menyediakan partner, kita menyediakan tools gitu. Nah, seringkali di lapangan gitu, saya menemukan beberapa klien kita
menanyakan ada nggak ya guidance untuk implementasi high availability gitu. Nah di AWS itu ada, kita punya white paper gitu ya, dan itu updated terus begitu. Dan hasil dari white paper itu seperti ini. Misalnya kita memikirkan bagaimana nih cara memanfaatkan ya beberapa cluster data center ini supaya workload SAP kita yang critical itu resilient ya, backupnya mudah, restore-nya cepat. Ada beberapa cara. Mari kita lihat. Nah, kalau barusan kita udah belajar konsep yang namanya region, ya, konsep yang namanya availability zone. Nah, ini kita zoom in lagi nih ke dalam. Kita bisa taruh server-server kita, ya, SAP workload kita di dalam satu availability zone, misalnya. Misalnya kita punya di sini availability zone A, gitu ya. Kita taruh di sini nih. Ya. Nah, kemudian ya workload kita ini backup ya. Itu kita taruh di dalam sebuah object storage. Apa itu object storage? Object storage ini storage yang muncul karena kebutuhan cloud gitu ya. Dia bukan file system, dia juga bukan hard disk yang bisa ditempelin ke virtual machine ya. Tapi dia ini kita bisa anggap ini suatu hard disk ya, satu cloud drive yang gede banget gitu dan kapasitasnya hampir unlimited gitu. Nah, dan dia tidak ada servernya, jadi kita tidak harus maintain. Ini semuanya serverless dan ini managed service. Jadi kita tinggal taruh aja semua filenya di sini dan harga per gigabyte-nya itu sangat-sangat murah. Hanya 350 perak gitu per gigabyte per bulan. Ibu Bapak bayangkan begitu ya. Jadi kita punya satu availability zone di sini dan kita taruh file backup-nya di cloud storage di sini gitu ya. Terus saja dia store di sini. Dan ini di-maintain sama AWS. Satu cloud storage ini, dia langsung tersebar ke 3 availability zones. Jadi dia availability-nya ya dan durability-nya ini durability-nya 11 angka 9 nih kalau si cloud storage ini. Nah, terus nanti bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu lah, misalnya availability zone A ini misalnya ada trouble atau misalnya ada berkat atau apa gitu. Nah, kita dengan sangat mudah kita bisa merestore dari backup tersebut ya ke availability zone yang baru, yang B gitu. Nah, misalnya kita punya availability zone itu misalnya di Indonesia ABC ya. Kita taruh primary-nya ya, production-nya kita di A, nah tapi backup-nya kita taruh di B dan ini hanya akan muncul kalau terjadi sesuatu. Jadi kalau tidak terjadi sesuatu nih, ya udah kita hanya simpan backup-nya aja nih gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu kita restore gitu. Nah, ini cara yang pertama. Dan ini sangat-sangat cost efficient gitu. Kenapa? Karena tidak ada server yang running di zone B. Nah, tapi bisa juga kita misalnya butuh waktu restore lebih cepat gitu. Aduh, saya tidak bisa afford kalau restore gini mungkin saya butuh waktu 4 jam nih gitu. Tapi saya butuh waktu kurang dari itu, mungkin di bawah 1 jam. Bagaimana? Kita bisa melakukan yang namanya pilot standby. Nah, kalau ini artinya ada 2 instance nih yang berjalan. Nah, tapi tidak harus sama persis gitu. Kalau misalnya yang di primary-nya, misalnya kita pakai dengan CPU virtual core-nya misalnya 12. Nah, sedangkan yang di secondary-nya nggak usah. Mungkin kita cukup dengan 2 aja gitu. Karena kan dia hanya nampung backup aja ya, hanya replikasi. Dan ini bisa dilakukan ya dengan HSR juga gitu. Nah, nanti ketika terjadi sesuatu di primary availability zone-nya, ya, kita tinggal resize aja di sini gitu. Dan yang tadinya dari 2 core menjadi langsung 12 core supaya dia menjadi production scale. Dan mengubah tipe instance ini itu nggak seperti kita beli server di on-prem gitu. Kalau ganti server kan kita harus kirim dan lain-lain. Ini dengan beberapa klik aja gitu ya, dan dalam waktu kurang dari 1 jam gitu ya, mungkin hanya 5 menit kalau ganti instant gitu ya, itu langsung naik CPU-nya dari 2 menjadi 12 gitu, sehingga kita bisa continue production kita ya seperti biasa dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan gitu, kapan kita pakai backup gitu, kapan kita pakai pilot standby. Nah, itu kembali ke bagaimana Ibu Bapak mengelola resiko di perusahaan masing-masing. Ada yang namanya business continuity plan ya, dan di dalam business continuity plan itu biasanya disebutkan ada RPO dan RTO. RPO itu recovery point objective, artinya berapa data yang hilang yang bisa kita toleransi ya ke belakang, dan RTO seberapa cepat sistem itu harus up. Nah, dari kombinasi RPO dan RTO ini ya akan menghasilkan beberapa
strategi. Ada backup restore misalnya yang tentunya pasti lebih cost efisien, tapi waktu restore-nya lebih lama. Karena ada aja misalnya, oke, saya bisnisnya adalah B2B bukan B2C. Kalau saya downtime 1 hari pun nggak apa-apa, ya sudah pakailah backup restore. Atau misalnya, waduh ini saya kalau downtime 10 menit aja saya udah hilang sekian. Nah, pakailah warm standby atau mungkin multi-site gitu. Ini kita bisa bermain di ruang ini begitu. Ya. Dan konfigurasi yang dimungkinkan ketika kita pakai SAP di AWS, contohnya seperti ini gitu. Kita turunkan dari strategi barusan, ini contoh-contohnya. Ya, jadi yang kita lihat barusan yang kalau di backup ke S3 itu judulnya adalah passive DR atau backup restore. Sedangkan yang ada instance-nya tapi lebih kecil ya, virtual machine yang lebih kecil, nanti baru di resize, itu namanya adalah pilot light. Nah, dan juga kalau misalnya kita kita bikin misalnya sama nih gitu ya, instance size-nya dan database-nya juga berjalan, itu ada warm standby. Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini cost-nya naik ya, dari yang tadi dolarnya cuma 1, nih 2, 3 ya. Itu pasti ya dengan lebih banyak resource pasti akan makan cost lebih besar juga. Tapi RPO dan RTO-nya lebih cepat. Nah, jadi ini bisa disesuaikan, tidak ada salah, tidak ada benar, tergantung dari kondisi dan requirement masing-masing di business continuity plan-nya, begitu. Nah, oke, mungkin dari kita mungkin sudah mengerti nih benefitnya ke cloud dan kenapa harus di AWS, apa saja benefitnya selain instance yang lebih banyak yang certified, bisa on demand gitu, turn off turn on untuk dev dan QA, dan juga ada option untuk implementasi high availability serta disaster recovery dengan multiple availability zones. Oke, nah sekarang mungkin muncul pertanyaan, gimana nih kita bisa mulai nih? Saya udah punya workload SAP nih gitu di on-premise nih, masih ECC lagi gitu. Atau misalnya, aduh saya udah punya nih HANA nih gitu, tapi saya mungkin akhir tahun ini udah mau hardware refresh nih misalnya. Gimana ya saya bisa memulai migrasikan ke AWS? Nah, disitulah makanya kita bermitra ya. Nah, Ibu Bapak bisa leverage partner, dalam hal ini adalah Metodata, yang akan membantu kita untuk memigrasikan workload SAP tersebut ke AWS. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan ulasan dari Pak Heru. Baik, terima kasih. Saya akan stop presentasi saya akan lanjut kembalikan ke host. Terima kasih Pak Firman. Untuk di sesi berikutnya, kami silakan Pak Heru. Baik, Silakan, Pak ya Heru. terima kasih Pak Firman, Pak Edo. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Sudah, baik, oke. Baik, mohon maaf karena sedang ada gangguan teknis, jadi video tidak bisa saya nyalakan. Jadi mohon perkenalkan dulu, nama saya Heru Hernianto, saya di Metodata Electronics sebagai Principal Consultant, terutama di area cloud. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita memigrasikan SAP workload yang dari on-premise ke cloud, ataupun bagaimana dengan cara disaster recovery-nya. Tadi saya sudah sempat lihat ada beberapa pertanyaan di chat, jadi feel free untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika memang ada pertanyaan, silakan drop in chat, nanti teman saya akan dibantu dijawab oleh Pak Firman juga. Baik. Oke, baik, kita akan langsung mulai saja. Jadi kalau secara option, memang migrasi dari sisi SAP ini memang kita ada 2 tipe ya. Jadi kita bisa sebutnya sebagai homogeneous migration ataupun heterogeneous. Artinya di sini bahwa kita bisa menggunakan dengan tipe database yang sama ataupun berbeda. Jadi di sini dapat dilihat ada beberapa metode, contohnya ada backup restore, ada migration menggunakan SAP classical migration. Selain itu juga ada service-service yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut. Nah, untuk lebih lanjut akan dibahas di next slide. Jadi secara tipe yang dimaksud di sini untuk homogeneous migration adalah jadi kita menggunakan sistem copy ataupun metode backup dan restore yang source dan targetnya merupakan same operating system ataupun same database system. Jadi contohnya dari DB misalnya Oracle to Oracle ataupun HANA to HANA. Sedangkan untuk heterogeneous migration di sini memang kita menggunakan heterogeneous system copy di mana source dan targetnya berbeda. Jadi misalnya contohnya dari RHEL pindah ke SUSE, ataupun dari database Oracle misalnya pindahnya ke HANA, tapi memang ini heterogeneous jadi cukup kompleks. Saya akan bahas, jadi kurang lebih seperti inilah di slide.
Jadi kita bisa lihat metode yang cukup common di sini digunakan adalah menggunakan metode system copy. Terus bisa juga menggunakan database backup. Sedangkan kalau untuk secara service-nya kita bisa menggunakan beberapa service yang sudah ada di AWS. Contohnya ada object storage-nya S3, jadi kita bisa mengcopy datanya ke S3 dahulu, setelah itu diproses untuk diterjemahkan menggunakan VM di EC2 instance, jadi untuk bangun SAP. Ada juga storage gateway, ada juga data sync, ada Snowball. Nah, ini cukup banyak. Selain itu juga ada beberapa tools tambahan seperti contohnya ada Cloud Endure, ada server migration services ataupun menggunakan basic dari HANA System Replication. Saya akan bahas dulu mengenai bagaimana metode backup and restore. Jadi ini cukup common ya. Jadi caranya dari on-premise data center kita backup, kemudian datanya kita bisa langsung kopikan ke Amazon Object Storage yaitu S3 bucket. Kita copy bisa menggunakan network di sini biasanya menggunakan VPN, tapi seandainya Bapak dan Ibu membutuhkan kira-kira bandwidth ataupun traffic yang lebih, kita bisa menggunakan direct connect. Nah, ini nanti metode tinggal di restore ke Amazon EC2, which is itu VM yang ada running di cloud AWS. Jadi tinggal kita pindahkan saja ke HANA yang sudah ada di production di sisi AWS. Ini cukup mudah jadi secara metodenya. Ini cukup common lah, cuma menggunakan metode backup dan restore. Kemudian bisa juga menggunakan ini namanya storage gateway ataupun file gateway, di mana nanti datanya itu kita transfer menggunakan protokol bisa support NFS ataupun SMB. Jadi nanti datanya kita copy, support juga untuk catching di sisi backupnya. Selain itu juga ada support untuk ACL untuk Windows-nya supaya access control list. Kita juga bisa support object log, artinya di sini write once, read many. Selain itu juga support untuk bandwidth ya. Jadi kita bisa hanya menggunakan change-nya saja yang ditransfer. Ini jadi nanti datanya tinggal ditaruh storage gateway, kemudian sisanya akan dilempar ke cloud. Jadi benefitnya adalah kita bisa mengurangi on-premise storage untuk backup di data center. Selain itu juga bisa terintegrasi dengan SAP, dengan aplikasi lain, contohnya Oracle ataupun SQL juga support. Kemudian ada namanya AWS Data Sync, jadi ini digunakan untuk copy data ataupun metadata yang speed-nya lebih cepat dibandingkan dengan rsync ataupun SCP, di mana nanti kita membutuhkan agent yang diinstal di dalam, biasanya dalam VM ataupun Hyper-V kita bisa install, nanti tinggal dikopikan di sana, dia akan langsung dilempar ke Elastic File System. Jadi kalau Elastic File System ini merupakan file server yang ada running di AWS. Jadi kita bisa copy backup atau log-nya langsung ke dalam AWS seperti ini. Ini konsepnya mirip seperti backup copy, cuma menggunakan data sync. Sedangkan untuk yang lebih besar, kalau misalnya membutuhkan data sudah mungkin bertera-tera ataupun bisa sampai peta ya, kita bisa juga menggunakan AWS Snow Family, which is itu ada Snowball ataupun Snowcone. Jadi ini kayak semacam device yang kita copy hard disk yang kita transfer dari on-premise langsung ke AWS. Jadi memang ini support di region-region yang memang sudah running. Kalau nanti diinformasikan mungkin running di Q4, harusnya nanti sudah disediakan juga untuk Snow Family ini. Jadi secara speed lebih cepat karena kita bisa langsung transfer data yang besar sekali. Jadi selain itu bisa digunakan untuk offsite backup storage ataupun sebagai disaster recovery untuk Snow Family ini. Jadi tadi sempat ada pertanyaan juga bagaimana cara disaster recovery-nya, ini juga disupport. Kemudian, nah ini yang cukup common biasanya continuous data protection tools. Jadi ini yang paling common dipakai untuk menggunakan disaster recovery ataupun migration. Jadi di sini kita menggunakan tools ada namanya Cloud Endure ataupun Atadata ataupun DoubleTech. Jadi Atadata dan DoubleTech ini third party ya. Jadi kita menggunakan untuk recent change saja yang di copy. Jadi dari ada perubahan dari sisi on-premise langsung dipindahkan change data protection-nya dipindahkan langsung ke EC2 yang running di AWS. Jadi ini bisa dipakai untuk sebagai disaster recovery juga cukup common. Akan bahas untuk Cloud Endure karena Cloud Endure ini memang sudah di-own by AWS, jadi bisa digunakan sebagai migration tools ataupun bisa digunakan sebagai disaster recovery. Caranya bagaimana? Jadi nanti di infrastruktur Bapak ataupun Ibu nanti kita akan install agent.
Cloud Endure Agent ini akan kita install, bisa dalam physical server, bisa dalam virtual machine. Nanti akan dikonekkan dengan server replication yang running ada di AWS. Jadi cukup kita install, nanti kita langsung create Cloud Endure Replication Server secara otomatis. Nanti recent change-nya akan dikopikan langsung ke AWS. Ini bisa vice versa kalau menggunakan Cloud Endure Disaster Recovery. Jadi ini cukup common, tadi sempat ada pertanyaan bagaimana kalau saya mau langsung pindahkan setelah menggunakan DR ya, DR-nya mau pindahkan bisa menggunakan tools ini, menggunakan Cloud Endure. Jadi ini lebih mudah. Selain itu juga ada konsolnya, nanti konsolnya bisa kita lihat bagaimana replikanya sudah running atau belum, kemudian kita bisa langsung cut off ataupun failover, seperti itu. Ini cukup common dipakai, jadi support any physical server, support any virtual machine juga. Selain itu kita juga bisa bikin staging area juga, jadi artinya di sini kalau misalnya ada perubahan kita nggak langsung apply ke production, seperti itu. Untuk secara aplikasi yang disupport oleh Cloud Endure cukup banyak ya, jadi mulai dari Oracle, Microsoft, kemudian SAP juga sudah pasti, Apache, CRM juga cukup banyak bisa dilihat di sini. Database-nya juga sudah cukup banyak, mulai dari SQL, Oracle, HANA juga, sampai dengan MongoDB juga. Untuk operating sistemnya juga sudah platformnya cukup luas, mulai dari Linux, Microsoft juga. Selain itu SUSE juga support, dan source infrastrukturnya seperti hypervisor di sini ada physical data center untuk physical bare metal, VMware, Hyper-V, Azure juga disupport. Jadi ini support untuk semua platform. Jadi ini yang cukup common dipakai untuk metode migration ataupun untuk disaster recovery, seperti itu. Selain itu juga ada namanya Server Migration Services. Ini merupakan native tools-nya dari AWS. Jadi ini support untuk VMware dan Hyper-V. Caranya jadi tinggal kita konekkan langsung ke vCenter. Dari SMS-nya ini kita install, kemudian kita konekkan ke vCenter, langsung kita bisa pindahkan VM-VM yang ada di on-premise langsung ke S3 bucket. S3 bucket kita bisa langsung import as a VM di situ. Juga sama, ini contohnya kalau untuk di Hyper-V nanti kita konekkan dengan SVM, System Center Virtual Machine Manager. Jadi langsung kita bisa kopikan juga VM-nya ke AWS. Nah, yang terakhir untuk tools yang dipakai ini native tool-nya dari si SAP yaitu HANA System Replication. Jadi ini kita langsung bisa replikasi semua data yang ada di on-premise di HANA yang database langsung kita replicate ke HANA instance yang dibangun di AWS. Jadi contohnya mungkin tadi sempat dijelaskan oleh Pak Firman ya, kita bisa sesuaikan dengan resource, misalnya baru menggunakan resource baru untuk setahun, size-nya nggak harus sebesar yang ada di on-premise. Jadi misalnya di sini speknya cukup besar, kita bisa kecilin speknya di sini agar harganya bisa lebih sesuai, karena kan penggunaannya lebih kecil dia. Jadi nanti kita pindahkan datanya menggunakan HSR, native tools-nya dari SAP. Kemudian nanti kita bisa pada saat cutover tinggal kita pindahkan saja, semua sinkronisasi akan selesai, dan bisa langsung digunakan di Cloud AWS, seperti itu. Jadi cukup common. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai heterogeneous migration tools. Nah, kalau di sini memang cukup kompleks karena memang beda platformnya, kemudian beda database-nya juga. Jadi yang paling common ada menggunakan sistem copy di by SAP SPM ataupun software update manager data migration option. Ini tools-nya juga dari SAP memang, tapi kita biasanya nanti didampingi oleh istilahnya SAP partner yang memang sudah kompeten dalam hal ini. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai sistem copy. Jadi, dia modelnya adalah export import database. Ini bisa berbeda database-nya. Nanti kita kopikan juga ke S3. Jadi, modelnya sama seperti backup restore, cuma nanti kita harus ekspor dulu. Nah, dari S3 ini nanti akan kita import ke dalam EC2. Nah, sama, tapi nanti kita bisa menggunakan RT load. Gitu, seperti itu. Jadi, konsepnya mirip seperti backup restore di homogeneous, cuma memang beda platformnya. Nah, ini kita karena memang ada proses ekspor impor, jadi memang ada downtime di sini. Ya, kita sebutnya RPO tadi. Terus yang terakhir, lebih ke arah untuk software update manager dengan sistem move ini. Jadi, ini nanti kita bisa langsung menggunakan Unicode conversion plus upgrade dan migration, di mana nanti prosesnya biasa didampingi oleh
SAP partner ya. Jadi nanti kita punya sister company support juga untuk SAP. Jadi nanti kita bisa support dari sisi perpindahan dari sisi SAP-nya seperti itu. Nah ini sama, nanti setelah di move datanya kita bisa langsung export ke SAP HANA yang running di AWS. Jadi kalau secara metodologi yang tadi saya bilang untuk migrasi tools-nya ya ada 2, ya homogeneous dan heterogeneous. Nah ini kurang lebih tools-tools yang bisa dipakai untuk migration dan juga disaster recovery. Ya, ini demikian slide dari saya. Untuk next sesi akan dibawakan kembali oleh Pak Firman. Oke, silakan. Oke, Pak Firman. baik. Terima kasih Pak Heru. Oke, rekan-rekan, kalau barusan kita sudah lihat ya, kita sudah belajar dari awal bagaimana SAP itu dijalankan di cloud. Nah, terus mungkin ketika kita tertarik, oke, gimana cara migrasinya? Nah, mungkin sebelum saya masuk ke bagian yang selanjutnya, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ya, mungkin saya akan sekalian jawab juga ya sebelum saya masuk ke bagian yang berikutnya. Oke, nah jadi terkait konektivitas gitu ya, konektivitas dari on-premise atau dari data center lokal kita atau dari kantor kita ke cloud AWS, itu apa aja sih optionnya? Nah, option yang pertama tentunya kita bisa pakai public internet ya, seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita membutuhkan jaringan yang secure gitu ya, kita bisa menggunakan site-to-site VPN. Nah, site-to-site VPN ini itu layanan dari AWS yang memang berjalan di atas protokol IPsec dan itu sudah redundant di sisi AWS-nya, gateway-nya gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa menggunakan router ya, commercial router seperti biasa yang ada di on-premise ya, dan static public internet IP, itu aja. Nah, nanti akan otomatis tuh jaringannya ya akan terbungkus dengan VPN dan itu bisa redundant. Nah, tapi kita juga punya option ketiga yaitu direct connect. Nah, ini yang jauh lebih stabil. Kenapa? Karena ini adalah dedicated line. Nah, jadi nanti kita bisa menghubungi ya direct connect partner dan itu sudah ada juga di Indonesia. Nanti akan datang berupa kabel, benar-benar physical cable datang ke tempat Ibu Bapak. Nah, itu nanti bisa Ibu Bapak konekin ke router dan itu tidak melalui jaringan internet ya, tidak tercampur dengan internet, itu akan langsung terhubung ke transit center ke data centernya AWS gitu. Jadi latensinya pasti lebih kecil ya, jitternya lebih tidak bervariatif gitu maksudnya, dan bandwidth-nya pun kita bisa minta dari ratusan mega sampai 1 gig itu bisa juga gitu ya, dan kita hanya bayar last mile serta ada charge per portnya. Nah, jadi ini 3 option ya untuk kita konektivitas ke cloud-nya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu kalau misalnya barusan Pak Heru sudah menyampaikan bagaimana kalau misalnya kita memigrasi workload yang sudah ada. Nah, tapi mungkin Ibu Bapak ada yang berminat, oke nih kebetulan saya lagi mau new implementation nih, entah mungkin ada sister company atau ada subsidiary company kita baru bikin gitu ya, terus mereka mau pakai SAP juga. Gimana nih caranya? Nah, barusan saya dengar kan, saya lihat misalnya harus ada setup VPC lah, ada setup subnet, setup router ini, router itu gitu. Terus ada S3 bucket. Wah, pusing deh, gimana nih? Ada nggak ya caranya supaya saya bisa dengan mudah gitu memulai gitu ya, membangun infrastruktur yang resilient barusan within 1 click? Jawabannya ada, Ibu Bapak. Kita bisa menggunakan yang namanya itu Launch Wizard for SAP. Dan good news-nya, Launch Wizard ini no additional charge. Jadi gratis. Nah, yang Ibu Bapak bayar hanya resources yang dibuatnya. Nah, jadi dengan Launch Wizard ini ya, apa saja yang bisa dibuat oleh dia. Nah, dia bisa langsung spin off server-servernya gitu ya, lengkap dengan operating systemnya. Nah, terus kita bisa juga inject dengan instalasi SAP software-nya gitu. Jadi kita bisa taruh si installernya itu di S3 bucket ya barusan ya, di object storage itu kita upload dulu ke situ ya si installation source-nya. Nah, kemudian nanti Launch Wizard ini akan ngambil dari situ. Gitu. Nah, terus langsung dia bikinin deh gitu network-nya, dia bikinin availability zones-nya, ada berapa subnet-nya begitu. Ini akan sangat mudah gitu dan ini membantu mempercepat gitu proses deployment gitu. Nah, jadi Ibu Bapak mungkin yang
mau memulai ini bisa menggunakan si Launch Wizard ini gitu. Nah nanti sebentar lagi saya akan demokan di konsol bagaimana cara menjalankan si Launch Wizard ini. Nah tapi sebelum itu ada beberapa juga gitu ya fitur yang barusan mungkin lupa saya sebut gitu ya, yang terkait dengan replikasi gitu dan instalasi dan juga backup. Nah si Launch Wizard ini juga nanti kita bisa pilih secara otomatis dia akan menginstall backend agent-nya di setiap instance yang kita punya gitu ya. Nah ini seperti Ibu Bapak tahu kan backend agent itu kan memang di open sama SAP-nya ya, dan ini AWS punya implementasi sendiri yaitu dinamakan dengan AWS Backend Agent. Nah ini akan membantu nge-backup ya dari SAP HANA masuk ke object storage barusan yang dinamakan S3. Untuk nantinya kita bisa restore gitu ya pakai native tools-nya dari si SAP. Nah, ini apa bedanya kalau kita misalnya melakukan backupnya snapshot dan restore ya. Kalau dengan backend agent ini itu backup di level aplikasinya, bukan di level hard disk-nya gitu. Jadi ini dan bisa hasil backupan itu bisa dikenali oleh native tools-nya si SAP gitu. Nah, sekarang mari coba kita akan lihat ya untuk si Launch Wizard ya. Ini hanya demonstrasi aja, nanti Ibu Bapak bisa mencoba gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke Launch Wizard? Sebetulnya sangat mudah. Kita kalau misalnya kita masuk ke dalam konsol AWS seperti yang ada di dalam layar saya ini, kita bisa langsung ketik sebetulnya Launch Wizard gitu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, Launch Wizard ini sebetulnya ada tidak hanya untuk SAP, tapi dia juga ada beberapa workload lain yang bisa dijalankan ya. Cuman dalam hal ini saya akan pilih SAP. Nah, untuk SAP ini ya misalnya pertama kali pasti dia akan tanya, oke, username dan password dan role yang akan digunakan apa. Nah, tentunya kita harus sudah bikin dulu di sini, dan ini membuat ini otomatis juga dia akan dibuatkan oleh si Launch Wizard ini. Nah, kemudian kita bisa klik next, kita bisa kasih nama, misalnya deployment name-nya kita SAP1 misalnya ya. Ini test new gitu. Nah, kemudian ya kita bisa kasih juga tagging di sini. Tagging ini apa? Ini optional sih memang. Cuman ini membantu kita nanti untuk ngelabelin gitu. Misalnya ini environment-nya production kah gitu atau development kah, atau misalnya ini untuk anak perusahaan A, B, C gitu ya. Nah, kita bisa taruh. Saya nggak akan naruh di sini ya. Nah, kemudian ya untuk infrastrukturnya nih gitu ya. Ini bagian yang penting gitu ya. Kita mau bikin konfigurasi baru atau kita pakai yang sudah ada. Kalau misalnya kita sudah pernah bikin, gitu. Misalnya seperti saya dulu udah pernah bikin di sini. Nah, dalam hal ini saya akan bikin konfigurasi baru, gitu ya. Misalnya nama konfigurasinya adalah sample config misalnya, gitu ya. Nah, terus tipe deployment-nya ini adalah untuk production. Nah, kemudian saya berikan key pair ya, yang akan dipakai. Key pair ini apa? Ini adalah security key yang akan dipakai untuk login ke virtual machines-nya. Tentunya kita mesti bikin dulu sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalnya barusan ada istilah VPC, itu apa sih gitu? Kan barusan kita udah dengar istilah region, ada istilah availability zones. Nah, kalau misalnya availability zones dan region, itu kan entitas yang berdasarkan dunia fisik gitu ya. Nah, kalau ini adalah logicalnya. Jadi kita bisa bikin seolah-olah seperti bikin kerangkeng gitu ya, kalau misalnya kita masuk data center dan itu private, hanya ibu bapak yang bisa mengakses, namanya virtual private cloud. Nah, ini kita bisa bikin lebih dari satu ya di dalam satu region, dalam satu account. Nah, dalam hal ini misalnya saya sudah membuat ya si kerangkeng itu, saya mendapatkan nama VPC B0 sekian-sekian. Nah, di dalam si VPC ini barulah kita tentukan ya, seperti barusan kan kita sudah belajar ada beberapa availability zone toh. Nah, ini satu misalnya kita pilih satu ini untuk yang availability zone A ya. Yang satu lagi saya pilih zone B gitu. Nah, baru setelah kita memilih si availability zones ini, kita buat subnet di masing-masing gitu. Nah, ini ya, misalnya kalau misalnya kita belum punya subnet, ini akan dibikinkan nih sama si wizard ini, kita bisa create subnet. Jadi nanti yang kita gunakan dalam satu availability zone adalah 2 subnet ya, masing-masing seperti ini. Nah, ini nanti jadi satu bisa dipakai sebagai primary, satu lagi ini sebagai backup gitu ceritanya gitu ya. Nah, kemudian kita verify connectivity.
Nah, baru kita tentukan di sini kita mau pakai apa, IP address-nya apa, shader range-nya gitu ya. Proxy server kalau misalnya kita membutuhkan, dan time zone-nya jangan lupa di-set gitu. Nah, kemudian kita kasih ID, misalnya untuk grup ID 5002 ya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini ya, tipe aplikasi yang bisa kita install ya, yang dijalankan oleh si Launch Wizard ini ya. Kita bisa menjalankan NetWeaver Stack ya di atas sana, atau kita bisa install HANA database juga gitu. Nah, contohnya dalam hal ini saya pilih ya. Nah, ini saya berikan identitas juga di sini, hanya ID-nya aja sama user adminnya. Nah, kemudian untuk tipe storage-nya nih gitu, kita bisa pilih nih kan, ada yang SSD yang IOPS-nya tinggi atau kita cukup general purpose aja gitu. Jadi ini banyak pilihan. Nah, kemudian untuk si HANA setting-nya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa pilih nih tipe deployment-nya seperti apa. Mau di semua dijadiin satu nih single instance gitu ya. Atau misalnya distributed ya. Jadi si ASS dan pasnya di beda virtual machine gitu ya. Kita bisa gitu. Nah, atau misalnya kita mau bikin high availability nih seperti yang barusan dalam presentasi saya yang pertama. Ya, kita bisa bikin nanti ini akan muncul di beberapa di lebih dari satu availability zones begitu. Nah, untuk contoh ini saya mungkin pakai satu dulu aja ya. Nah, dan di sini ya kita bisa pilih nih operating sistemnya mau pakai apa nih gitu ya. Ada rel, ada slash gitu, kita tinggal pilih. Nah, kemudian kita kasih hostname di sini namanya host 1 misalnya. Private IP address-nya nanti akan otomatis dapat gitu. Nah, kemudian untuk tipe instance-nya nih tadi kan dipilih, oke, saya punya requirement subs number-nya harus sekian. Dari mana saya tahu? Nah, saya bisa di sini mungkin saya dapat dari konsultannya, saya dapetin oke, CPU-nya harus berapa, memorinya harus berapa. Ini bisa. Atau kita milih berdasarkan tipe instance di sini. Contohnya nih, misalnya tipe instance-nya kita X1 ya, extra large ya, misalnya. Nah, nanti di sini akan muncul nih perkiraannya nih biayanya berapa sih gitu kalau misalnya kita pakai. Nah, ini kalau misalnya kita pakai satu instance gitu ya, terus dengan ini sudah termasuk nih paketannya nih storage-nya nih dapat segini kan, terus tipe storage-nya pun adalah I/O ya. Ini kira-kira sebulan kita akan habis begini. Nah, ini tentunya akan berbeda kalau misalnya kita pilih tipe deployment yang berbeda, misalnya yang high availability gitu di sini. Ya. Misalnya OS-nya kita pakai tadi ya, flash gitu ya, host name-nya misalnya host 1 gitu. Nah, terus ini host 2 gitu misalnya. Sorry. Nah, nanti di sini beda. Apa namanya? Kita pilih ya tipe instance-nya. Nah, kan harganya beda-beda begitu ya. Terus ini untuk yang si IRS-nya nih. Nanti muncul di sini totalnya berapa begitu ya. Nah, untuk ini saya pilih seperti yang barusan aja yang single deployment ya, saya sesuai dengan ini. Nah, sebelum kita install sebelum itu menjadi benar-benar menjadi resource ya, kita punya pilihan nih. Oke, ini kita mau deploy hanya infrastrukturnya aja atau mau sekalian si Launch Wizard ini nginstalin juga nih gitu. Kalau mau nginstalin bisa, kita bisa pilih klik yes di sini misalnya. Nah, kemudian kita pilih nih aplikasinya apa nih, misalnya ini gitu ya. Nah, nanti si informasi ini kita mesti masukin ya, dulu ya. Nah, kalau misalnya saya mau install ini dah. Nah, nanti tentunya kita akan upload dulu si source-nya gitu ya, source installation-nya. Nah, nanti jangan lupa kita taruh di sini gitu. Folder-foldernya gitu ya, instruksinya untuk si wizard ini untuk install-nya kemana aja gitu. Nah, untuk si HANA software-nya contohnya ini bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau untuk HANA medianya ketika kita bikin object storage-nya ya, itu huruf depannya harus dimulai dengan Launch Wizard, baru kita masukin misalnya Firman 1, 2, 3, nah kayak gitu. Pokoknya depannya harus Launch Wizard gitu. Itu memang bawaannya seperti itu. Baru kita klik next gitu. Ya. Nah, jadi itu contohnya ini hanya demonstrasi aja. Ini review akan apa yang mau kita buat ya di level infrastructure.
Dan secara opsional bisa juga dia melakukan software installation-nya. Setelah itu kita tinggal klik deploy, sudah gitu. Nah, nanti pada saat klik deploy ini ya, kita lihat in progress. Nah, dia di belakang ini otomatis dia akan bikin si resource tersebut gitu. Baik servernya, baik si availability zones pilihannya, subnetnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang mempercepat proses deployment kita gitu. Oke, saya akan kembali ke ke presentasi gitu ya. Kalau misalnya barusan kita sudah lihat bagaimana migrasi, bagaimana workload yang baru dan apa alasannya di cloud. Nah, terus kalau kita sudah implement nih, misalnya kita sudah migrasikan atau sudah bikin dan udah berjalan lancar gitu, mungkin setahun 2 tahun. Then what's next gitu? Ketika kita sudah mendapatkan benefit itu gitu dari high availability itu dan kemudian kerjaan di infrastruktur kita berkurang sehingga kita bisa berfokus ke inovasi. Inovasi apa sih yang Pak Firman maksudkan ini gitu? Kalau misalnya kita sudah mendapatkan, udah enak nih ada di cloud nih gitu. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, jadi kita tidak berhenti hanya sampai di tahapan migrasi aja atau hanya mendeploy SAP di cloud saja gitu. Terus kita jalanin. Udah aja, enggak sampai situ. Di AWS itu kita bisa terus berinovasi dan langkah selanjutnya ya dari data-data yang dihasilkan dari kita running SAP tersebut itu kita bisa masukkan ke analytics. Nah, ya, contohnya seperti ini. Kita bisa melakukan dari data di SAP itu, kita bisa melakukan extract and transform. Di sini pun sudah ada di tools-nya dikasih sama AWS gitu ya, masuk ke dalam satu ekosistem ini. Nah, setelah diekstrak dan ditransform, data tersebut disimpan gitu ya. Nah, kemudian bisa kita jadikan katalog untuk kita analisa di sini nih. Dan tools-nya pun sudah ada nih. Mau kita masukin ke data warehouse misalnya columnar database ya. Ini kita bisa pakai Redshift. Atau misalnya kita mau pakainya data lake aja deh gitu. Karena kita query-nya sekali-sekali bisa pakai Athena gitu ya. Ini nggak ada servernya. Atau misalnya mau kita search bisa pakai Elasticsearch gitu. Kita bangun yang interactive search. Nah, dari sini ya, dari hasil analitik ini bisa kita visualisasikan nih atau dikonsum sama application reporting lainnya, misalnya Fiori, ada Kibana, dan juga kita punya QuickSet di sini ya, punyanya Amazon ya, punya AWS. Ini mirip-mirip seperti Tableau atau Power BI ya, dan ini sangat-sangat affordable gitu. License-nya paling hanya 18 USD per bulan gitu untuk author-nya. Nah, ini kalau misalnya dikonsum sama reporting application atau sama orang lah, sama decision maker. Tapi mungkin data-data ini kan belum tentu orang yang mengkonsumsi gitu ya. Nah, tapi bisa juga kita masukkan ke machine learning stack nih di sini gitu untuk pengambilan keputusan lebih strategis begitu ya, berdasarkan historical data. Nah, ini adalah what is possible gitu to be done next gitu. Jadi tidak berhenti hanya sampai menjalankan critical workload di AWS, tapi kita bisa berevolusi dan terus berinovasi dengan data analitik dan machine learning ya, dengan sumber-sumber data yang berasal dari SAP tersebut. Begitu. Nah, dari mana kita bisa memulai semua ini gitu ya. Nah, kita bisa jalan masuknya itu kita bisa mulai dengan proof of concept dulu gitu ya. Nah, di sini tentunya bisa dibantu sama teman-teman partner ya seperti Metrodata, dan nanti juga akan bekerja sama dengan tim account gitu ya, tim account dari AWS, dan siapa tahu nanti ibu bapak di situ bisa eligible untuk credits juga gitu ya. Dan kita bisa lakukan juga proses evaluation, pilot migration, dan migration planning. Dan ini semua kita bisa lakukan bareng-bareng dengan tim Metrodata begitu. Oke, mungkin sekian ya presentasi dari kita begitu. Jadi hari ini sebagai summary kita sudah belajar kenapa harus ke cloud dan kenapa AWS dan kenapa SAP menjadi salah satu workload yang populer yang sering dimigrasikan dan dijalankan di atas cloud ya. Dan kenapa customer di Indonesia memilih menjalankannya di atas AWS ya. Dan juga apa keunggulannya, yaitu barusan ke satu kita sudah belajar kita punya tipe-tipe instance yang certified ya dengan search number masing-masing yang bisa kita nyalakan matikan kalau untuk dev dan QA sehingga menghemat resource.
Dan kemudian ketiga, kita mendapatkan high availability serta proses backup yang sangat mudah dengan tools-tools yang ada. Kita juga sudah lihat bagaimana mudahnya memigrasikan SP workload gitu ya, seperti yang barusan presentasi Pak Heru. Dan juga kita sudah melihat gimana kalau misalnya kita punya workload baru, kita bisa utilize Load Wizard. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah apa selanjutnya, what is next setelah kita lancar menjalankan workload tersebut di AWS, kita bisa terus berinovasi dengan machine learning dan data analytics dan lain sebagainya. Oke, kira-kira begitu presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Bapak yang telah bergabung dengan kami. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan ke host untuk kita lanjut ke sesi tanya jawab sekiranya ada tanya jawab. Terima kasih kami ucapkan, saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Firman. Betul, sekarang kita masuk ke sesi Q&A, dan karena waktunya masih mencukupi, kita akan buka beberapa pertanyaan dari peserta yang dengan Bapak Ibu bisa cukup mengisi di chat box dengan mengisi tagar tanya dong. Nah, kemudian nanti Susanti, organizer kami, akan membuka mikrofon Anda. Jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan melalui suara, langsung ke Pak Firman atau ke Pak Heru, cukup ketik di chat box tag dengan hashtag atau tagar, tanya dong, nanti organizer kami akan membuka mikrofon Anda. Sambil menunggu pertanyaan, Pak Firman, mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup general yang mau saya sampaikan, Pak. Siap. Ya, jadi kalau untuk yang tadi Pak Antoni Ambi sampaikan di awal, AWS Data Center kan di tahun ini akan dibuka ya, Pak? Betul Nah, sekali. yang mau saya tanyakan itu, apakah AWS bangun data center sendiri atau bekerja sama dengan vendor lokal ya, Pak? Maksudnya adalah apakah dengan lokal di Indonesia itu untuk sewa tempatnya atau bangun dari awal atau gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebetulnya AWS itu sangat-sangat konservatif. Kenapa? Jadi ke 25 region barusan ya, dan kita tidak berhenti membangun region, itu kualitasnya itu sama. Nah, karena kita tidak berani kompromi dengan kualitas dan standar, kita bangun sendiri dari nol. Bahkan tanahnya pun itu tanah kita sendiri, kita beli gitu ya. Dan kita bangun dari nol ya, benar-benar dari tanah sampai jadi gedung gitu ya. Sampai jaringannya pun kita bangun sendiri gitu. Kita tidak depend sama provider dan sama data center lain. Dan yang kita bangun di Indonesia ini ya itu langsung terdiri dari 3 klaster ya, dari satu klaster itu bisa jadi lebih dari satu data center begitu. Dan pada saat nanti ada perluasan begitu ya, makanya kita tidak berani sewa gitu ya, semua properti itu kita beli ya itu, karena satu saat misalnya dengan demand kita pasti harus bisa bangun kembali gitu. Jadi jawabannya itu Pak Edo. Jadi kita bangun dari nol, kita tidak bergantung dengan provider manapun dan tanahnya pun kita beli. Oleh karena itu makanya kita mungkin yang bisa dibilang paling konservatif lah dalam hal itu. Kenapa? Karena kita ingin bisa menjamin ya kedaulatan gitu pada saat kita menjaga kerahasiaan informasi, performance dan lain sebagainya begitu. Berarti Pak, misalnya nih kalau listriknya mati pun juga ada pembangkit listrik sendiri gitu ya Pak? Ya, jadi kalau misalnya makanya di kita itu kita tidak hanya redundant ya sebetulnya di level data centernya gitu, tapi di level availability zones ya, bahkan sampai di dalam si data centernya sendiri di level servernya, unit power, backup itu pasti ada. Oke Pak, cukup jelas. Kalau dari sisi service level agreement-nya gimana ya Pak? Misalkan kan ini ya di SAP production ya Pak, udah di cloud nih, cloud AWS. Itu gimana ya Pak? Kalau ada downtime nggak atau SLA dari AWS seperti apa?
Oke, baik. Nah, jadi SLA untuk di AWS, karena AWS ini kan portfolionya sangat besar ya, jadi jumlah produknya itu ada lebih dari hampir 200 saya rasa. Nah, SLA-nya itu masing-masing produk. Misalnya kalau kita menjalankan SAP, misalnya workload-nya di atas virtual machine yang kita namakan EC2, itu akan mengikuti SLA-nya produk EC2 tersebut. Gitu. Nah, kemudian misalnya kita menggunakan lagi yang tadi yang storage ya, S3. S3 sendiri ada lagi SLA-nya sendiri masing-masing. Dan rata-rata semuanya sih 4 angka 9 ya biasanya. Nah, kecuali yang DNS ya, name server kita, itu SLA-nya 100%. Oke, saya juga pernah dapat info nih Pak, kalau dari sisi ACE memang downtime-nya AWS ini paling rendah ya Pak dibandingkan dengan cloud provider lain. Betul begitu Pak? Kalau menurut lembaga-lembaga research sih seperti itu Pak gitu. Nah, untuk bagaimana cara kita memonitor gitu ya si downtime serta service health, kita menyediakan dashboard, satu dashboard yang bisa diakses publik. Ya kita bisa nanti saya kirimkan linknya di chat ya. Di situ kita bisa melihat tuh semua region gitu. Baik yang ada nanti di Indonesia ya, terus kemudian yang di Singapura sampai kayak yang di US, itu kita bisa lihat. Nah, ini nggak hanya tampilan global aja, tapi kita bisa lihat kalau misalnya kita login ke konsol kita punya ya health dashboard sendiri yang namanya personal health dashboard. Di situ kita bisa lihat tuh workload apa aja yang kena impact gitu. Nah, jadi sangat-sangat transparan, sangat-sangat terbuka gitu AWS mengenai uptime ini begitu. Makanya itu memudahkan juga gitu ya untuk lembaga research gitu ya untuk memanfaatkan data itu ya. Kalau misalnya dari hasil research mereka sih ya memang sampai saat ini kalau menurut mereka kita yang downtime-nya paling jarang begitu ya. Secara historical gitu. Wah, mantap banget, Pak. Terakhir. Kalau untuk sisi security-nya gimana, Pak? Data center-nya seperti apa? Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti yang barusan ya, karena kita tidak berani kompromi gitu ya. Nah, untuk security sendiri ya, di AWS itu adalah job zero. Itu adalah job yang paling utama. Gitu. Nah, artinya apa? Dari kalau misalnya barusan Pak Amni yang sama Pak Haryo kan sempat bilang mengenai shared responsibility model ya. Nah, shared responsibility model itu apa sih? Artinya tanggung jawab ini ya, security ini kan tanggung jawab bersama di mana ada layers, ada bagian yang menjadi tanggung jawabnya AWS sepenuhnya. Misalnya seperti barusan tuh tanahnya, listriknya, propertinya gitu, itu dijagai dengan CCTV, security dan segala macam. Itu menjadi tanggung jawab AWS. Ya. Nah, layer yang di atasnya ya, ketika kita menjalankan virtual machine, ya, nah itu level operating system ke atas itu kan sudah menjadi tanggung jawab ibu bapak. Nah, tapi kita nggak ninggalin customer begitu aja. Kita tetap kasih guidance, kita kasih framework, kita kasih tools, dan kita ibu bapak kalau misalnya sudah nyaman menggunakan third party tools, itu kita sudah ada juga dari marketplace dan kita bisa menggunakan partner. Nah, dalam rangka guidance ini gitu, kita ingin sama-sama mengupgrade security posturnya ibu bapak ya supaya mahir berada di dalam cloud itu secure ya. Bagaimana caranya? Itu kita punya metodologinya. Kita bisa deliver workshop ini ya. Dan di situ ada beberapa best practice yang bisa ibu bapak lakukan. Kita punya kerangka kerja yang namanya itu well architect framework. Ini yang mempertimbangkan tidak hanya security tapi dari sisi performance, reliability dan lain-lain. Dan sebagai catatan ya ketika kita bilang misalnya kita komit terhadap security sebagai job zero, itu artinya bahkan saya sendiri nih, saya karyawan AWS, ini terkait security dan data privacy, saya nggak bisa masuk ke data center saya sendiri. Saya ulangi, saya sebagai karyawan AWS tidak bisa masuk ke data centernya AWS. Jadi data yang ibu bapak taruh ya di cloud di AWS sepenuhnya milik bapak. Kedaulatan ada di tangan ibu bapak gitu. Jadi saya nggak bisa mengakses. Bahkan masuk ke situ pun saya nggak bisa gitu. Jadi sangat-sangat aman, berbeda gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu mungkin terkait security sebegitu seriusnya kita begitu. Wah, ini jawaban yang sangat membantu sekali, Pak. Memang kebanyakan beberapa pertanyaan dari beberapa customer kami seperti itu, Pak Firman. Dan terima kasih, coba saya cek lagi di Chatbox.
Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan secara langsung ke Pak Firman atau Pak Heru. Saya coba cek. Oke. Ada Pak Irfan. Pak Irfan, monggo kalau mau langsung suara atau saya bacakan ya, Pak? Oke, mungkin saya bacakan saja, Pak Irfan. Untuk S3, oh oke, mic-nya ya. Susanti bisa tolong bantu Pak Irfan ya, mic-nya dinyalakan. Untuk mic-nya sudah bisa dinyalakan, di-unmute aja. Oh oke Pak. Oke, baik. Pak Irfan ini ditanyakan ke Pak Firman atau ke Pak Heru? Maaf. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab ya untuk yang S3, IBS ya. Nah, jadi untuk masing-masing layanan di AWS itu ada kuotanya masing-masing per user, ada yang per region, ada per account ya gitu ya. Nah, khusus untuk S3 ini ya, satu account defaultnya itu bisa bikin 100 buckets. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih dari itu, kita pengen 1000 gitu ya, ya nggak apa-apa. Nanti kita tinggal minta aja, kita create support ticket, saya membutuhkan 1000 bucket gitu. Kita tulis alasannya apa. Itu nanti kita bisa nambah gitu jumlah bucketnya. Nah, jadi memang masing-masing layanan dari jadi ibaratnya begini, Pak Irfan. Kalau di cloud ya, di AWS, itu seperti restoran Padang, Pak. Jadi semua ada, tapi nggak harus semua dimakan gitu kan, semua disajikan. Tapi kita ambil yang kita mau, kita bayar yang sesuai kita makan, begitu. Misalnya kita hanya membutuhkan S3 dan IBS, ya sudah kita bayar S3 dan IBS saja. Untuk service lain, misalnya tadi kan ada AI/ML, itu nggak usah kalau nggak dipakai gitu. Jadi memang sesuai pemakaian gitu. Dan kenapa dibikin seperti itu? Yang paketan juga kan sebetulnya ada ya melalui Launch Wizard itu seolah-olah seperti paketan. Nah, tapi sebetulnya yang namanya Launch Wizard itu hanya membantu kita create resources itu gitu. Nah, billingnya akan tetap per resource, per S3 ya, per IBS begitu. Nanti jadi masing-masing gitu bayarnya gitu. Kira-kira seperti itu Pak gitu. Jadi ada websitenya ya. Saya akan copy paste di chat gitu mengenai account limitation ya. Ya, jadi berapa S3 bucket yang bisa dibuat, berapa IBS, berapa EC2 instance dan lain sebagainya. Mungkin izin menambahkan sedikit, Pak Firman ya. Menjawab mengenai pertanyaan dari Pak Irfan, jadi mengenai S3 dan IBS memang kalau boleh saya jelaskan sedikit, jadi S3 itu merupakan object storage, jadi biasanya dipakai untuk menyimpan file-file dari hasil backup, flat file kita bisa copy ke sana, tapi kalau IBS ini lebih ke arah block storage, jadi memang biasanya dia akan diintegrasikan dengan VM EC2 instance yang akan running SAP, which is itu baik SAP ECC ataupun SAP HANA. Nanti memang kalau secara defaultnya memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman, kita bisa create sesuai dengan kebutuhan sih, tapi modelnya kalau tadi bakatnya ini kita bisa pakai untuk rame-rame sebetulnya. Jadi bisa dipakai untuk, tadi kan kalau nggak salah Pak Irfan ada 3 sistem ya. Kalau seandainya memang semuanya mau dimigrasikan ataupun mau sebagai disaster recovery ke cloud ya kita bisa utilize itu untuk bucket itu untuk copy ke 3 sistem tersebut sih, tergantung kebutuhan ataupun mau dibikin bucket terpisah. Jadi nggak masalah. Mungkin sedikit tambahan dari saya seperti itu. Oke, makasih Pak Firman, Pak Heru. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya coba juga menanyakan ke Pak Heru. Pak Heru? Ya, baik Pak Edo. Ya, misalnya saya sebagai customer, Pak Heru, posisi saya. Dan kemudian saya tertarik dan kebetulan nih saya ada rencana nih Pak, migrasi on-premise saya yang SAP ECC misalnya, untuk migrasi ke cloud. Nah, memang kondisi hardware saya ini sudah lama, udah batuk-batuk, udah harus dimigrasi. Nah, dari sisi Bapak, nanti engagement-nya seperti apa ya, Pak? Ya, dari sisi kami mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa kontak ke kami, nanti kita akan follow up, mungkin nanti kita akan
kita bisa bicara bareng mengenai sistem-sistem yang Bapak mau migrasikan ini tidak terlepas hanya dari SAP ya. Jadi untuk mesin-mesin ataupun sistem lain yang mau dimigrasikan ke cloud AWS kita juga sudah support. Jadi ya feel free to contact us. Jadi nanti kita bisa hubungan dengan account manager kami juga sekaligus kita bahas bareng. Jadi nanti kita bisa provide kurang lebih kira-kira sistem costingnya seperti apa, kemudian kalau seandainya diperlukan proof of concept ataupun POC kita juga standby bisa ready. Seperti itu sih Pak Edo. Oke, makasih Pak Heru. Ini ada Pak Irfan melanjutkan pertanyaan. Bisa tolong dibantu Pak Heru? Oke, ini pertanyaan dari Pak Irfan untuk centralized backup, apakah terdapat lifecycle manager sendiri? Oke, jadi maksudnya di sini mungkin kalau seandainya Bapak mau backup kemudian mau kirim ke S3 ya, S3 yang paling aman karena memang harganya costing object storage secara pricing lebih murah sih. Ini kita bisa ada life cycle, jadi memang biasanya kalau untuk file-file yang sering diakses kita bisa taruh di S3, tapi juga seandainya mau yang sudah lama nggak perlu diakses kita bisa pindahkan yang ke low tier S3. Jadi itu harganya lebih murah. Tapi memang secara SLA berbeda. Jadi itu kita bisa ada life cycle manager juga dari sisi S3 seperti itu sih Pak. Tapi kalau untuk sistem backup sistemnya tergantung ya. Kalau di on-premise Bapak mungkin punya backup sistem sendiri, tapi di AWS juga ada namanya AWS Backup. Jadi bisa langsung otomatis backup dan restore semua sistem yang ada di AWS. Seperti itu sih Pak Irfan. Ya, mungkin kembali lagi ke Pak Edo. Terima kasih Pak Heru. Dan oke, Pak Irfan sudah balas lagi. Jadi kita ada satu topik pertanyaan lagi karena waktu sudah selesai. Oke Pak, jadi yang masih tadi saya sebagai customer misalnya Pak, kalau dari sisi POC nanti apakah nanti saya akan mendapat support dari iOS misalnya biar coba dulu biar nggak bayar itu gimana ya Pak? Halo Pak Heru? Mungkin terputus koneksinya. Iya, sorry ada gangguan. Sorry gimana tadi? Pertanyaannya bisa Oke diulang? Pak, jadi pertanyaannya kalau untuk saya mau POC, saya mulai dari mana Pak Heru? Apakah saya bantu oleh partner atau gimana? Ya. Ya, kalau untuk POC nanti kita bisa bantu as partner ya. Jadi memang nanti kita bisa asesmen terlebih dahulu kira-kira sistem ataupun environment apa saja yang memang rencananya mau dimigrasikan atau mau dijadikan SSDR lah tadi misalnya. Nah, itu nanti kita bisa kasih juga estimasi costingnya seperti apa. Tapi untuk POC memang biasanya memang nanti kita bisa buatkan account, tapi kalau khusus account tertentu nanti mungkin bisa dibantu sama tim AWS ya. Jadi kira-kira kalau kreditnya biasanya sih rata-rata dikasih kredit free untuk POC untuk testing. Tapi itu case by case. Nanti kita bisa diskusikan juga bareng dengan prinsipal SAWS ataupun dengan customer juga sekalian. Kalau kita kan sebagai partner, jadi kita supporting dari sisi POC, kemudian bisa untuk migration-nya, bisa juga untuk manajemennya ataupun untuk lebih ke arah sistem maintenance-nya seperti itu juga. Tapi dari hal ini lebih ke arah untuk supporting AWS. Mungkin itu Pak Edo. Baik, terima kasih Pak Heru untuk penjelasannya. Saya cek lagi di chat box, pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta sudah kami bantu jawab. Dan apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo Pak, Bu, untuk bisa hubungi kami oleh email ataupun ke nomor telepon kami nanti ada di slide. Dan sebelum kami tutup acara ini, webinar ini, mungkin saya minta untuk ke Pak Firman, apakah ada beberapa statement sebelum kita closing, Pak Firman? Iya, baik. Terima kasih sekali rekan-rekan. Saya ucapkan telah bergabung di acara kami. Pesan saya cuma satu, jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk bereksperimen, jangan takut dulu. Misalnya, aduh nanti gimana ya costingnya? Jangan khawatir, itu kita pasti bantu. Nah, saya bisa cerita dari beberapa case yang saya jalanin gitu ya.
AWS itu selalu bantu gitu, baik itu dalam technical maupun non technical ya, dalam hal ini artinya komersial ya, credits gitu ya, itu bisa gitu. Jangan takut, dan kita semua di sini ada. AWS ada untuk Indonesia, makanya kita berani bangun region. Nah, dan di sini ya rekan-rekan di Metrodata ini mereka sudah menjadi partner dari kami ya. Tadi seperti dibilang dari 2016 mereka siap membantu Ibu Bapak. Nah, jadi jangan takut, sekali lagi selamat berinovasi, selamat bereksperimen. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Dan juga kami mohon izin mengingatkan kembali, mohon bantuannya untuk mengisi feedback form, karena feedback dari Bapak Ibu sangat membantu kami untuk bisa lebih baik lagi. Mohon bantuannya untuk mengisi. Kami berikan waktu 1-2 menit untuk mengisi. Mohon bantuannya Bapak Ibu. It started with a kiss on your mama's couch. 2012 was nothing serious. And then we caught the feels. It got really real. Too good to be true. I guess I thought you was, yeah. Why did I run away, run away, run away? Oh, your love was everything, everything, everything. I know it's getting late, getting late, getting late. But can I still be on my way, yeah. I know I said goodbye and baby you said it too. But when I touch you I feel like I'm cheating on you. I thought that I'd be better when I found someone new. But when I touch you I feel like I'm cheating on you. Baby cheating on you. Baby when I touch you I feel like I'm cheating on you. Thought I could get you back any time of day. Shouldn't have been so cocky, shouldn't have did you wrong. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah mengisi feedback form. Dan juga dengan mengisi feedback form ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan atensi Bapak dan Ibu dalam acara hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan kami respon di sesi ini. Juga kami mohonkan Bapak dan Ibu sekali lagi untuk mengisi feedback form yang tersedia di chat box. Segala kritik dan saran kami terima. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, dan sampai jumpa di event selanjutnya.